Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di YoE Entertainment. Sebelumnya kenalin nih, aku Ocit. Kali ini aku tidak sendirian loh. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang sering bergelut di dunia televisi. Masya Allah. Mari kita sambut Pak Agung Cahyono. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih sudah diundang di podcastnya YoE ya. Keren, Iya, Pak. Keren banget. Nah, gimana puasa hari ini, Pak? Alhamdulillah, doain aja Alhamdulillah. insya Allah lancar nanti. Lancar ya, Pak. Akhir, ya. Semoga sampai akhir. Dan kan kebetulan nanti ada malam Lailatul Qadar juga ya, Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Amin. malam itu ya. Amin, Pak. Lebih baik dari 1000 bulan. Iya, benar sekali, Pak. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang seputar menggali potensi kreatif di balik produksi program pertelevisian. Temanya berat. Ya gitu, Pak. Nah, sebelumnya kita punya tagline nih, Pak. Apa tuh? Kreatif program TV, cerdas, unik, dan kreatif. Coba ya, Pak. Iya, oke. Kreatif program TV, cerdas, unik, dan kreatif. Nah, saya akan Pak, bicara banyak sih, Pak, seputar bagaimana produksi program TV di balik layar gitu loh, Pak. Sebelum produksi itu apa langkah-langkahnya atau apa gitu, Pak, biar nanti kesannya di mahasiswa tuh mereka bisa Pak, bisa tertarik ke dunia pertelevisian gitu, Pak. Gitu. Oke. Di balik layar gitu ya? Iya, Pak. Intinya seperti ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini podcast yang ada value-nya ya. Podcast yang saya kira informatif, padat informasi dan kreatif. Iya, gitu. Pak. Tentunya kreatif. Ya. Iya. Apa namanya? YoE Entertainment. Oke, semoga ini bisa continue ya. Iya. Oke. Ini jawabannya mau serius apa mau yang nggak saya bercanda? Ya bercanda serius lah, Pak. Gitu, Pak. Nggak apa. Jadi bercanda aja. Jadi gini, Mas Rosid dan teman-teman, sebelum kita bahas soal nanti bagaimana memproduksi di balik layar dunia TV sebagai insan TV atau mau ada teman-teman yang mau terjun di dunia TV itu harus memahami dulu nanti berpegangan pada Undang-Undang 32 tahun 2002. Jadi Undang-Undang 32 nomor 2002. Itu adalah undang-undang tentang penyiaran. Jadi bolehlah kita nanti buka-buka baca-baca sebelum jauh nanti kita memasuki terjun di dunia TV. Undang-undang di situ bisa kita ya sembari sahur atau buka puasa ya bisa didiskusikan dengan teman-teman. Di situ ada regulasi, aturan-aturan, do dan don't. Mana yang boleh, mana yang tidak. Misalkan di undang-undang itu mengatur tidak boleh membuat konten atau membuat acara TV yang sara. Menyebabkan isu-isu sara yang kemudian menimbulkan perpecahan, kemudian tidak menghargai martabat manusia, kemudian acara yang meniadakan atau jauh dari nilai-nilai agama atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat banyak misalkan. Nah, itu harus menjadi acuan. Kalau tidak nanti akan banyak menimbulkan pertanyaan atau gugatan-gugatan dan ketidaksukaan dari masyarakat gitu. Jadi acaranya barangkali bisa ditegur, mendapatkan teguran, kemudian juga bisa mendapatkan sanksi untuk dicabut acaranya.
Itu mendasar ya. Iya. Kalau di dunia jurnalistik berarti harus berpegangan pada kode etik jurnalistik. Jadi di undang-undang penyiaran itu yang harus dipedomani oleh semua orang-orang TV termasuk kita ini, itu di situ mengatur tentang pedoman perilaku penyiaran. Jadi supaya acara yang dibuat itu tidak melanggar norma-norma dan lain sebagainya. Nah itu harus menjadi landasan dulu. Ya. Kemudian yang kedua, jadi kalau kita buat acara kan harus yang bermanfaat tentunya, mengedukasi, Benar sih, memberikan Pak. informasi Iya. sesuatu. Kemudian yang ketiga, sebelum membuat acara tentu harus didiskusikan dulu gitu. Artinya kalau ini sendiri atau untuk bertim berapa kelompok gitu ya. Kalau di TV kan biasanya itu ada tim. Tapi yang pasti dalam industri kreatif itu untuk membuat sebuah acara TV khususnya, berarti yang pertama harus setelah menguasai itu tadi ya, kita sudah tahu paham regulasi acara apa yang boleh dibuat, tidak, bagaimana yang tidak boleh gitu kan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ide. Nah, kita harus mendapatkan ide. Ide ingin membuat acara. Idenya apa? Ini yang mahal nih, ide acara gitu. Jadi apakah ide itu bisa digali misalkan dari melihat acara yang sudah ada. Kemudian bisa riset kecil gitu kan, bisa mengetahui riset kecil mungkin dengan kuesioner yang sedikit banyak melibatkan ratusan orang atau beberapa orang untuk mengetahui apa yang hari ini disukai oleh masyarakat. Bisa juga dengan riset literatur atau juga melihat kondisi lingkungan kekinian. Misalkan hari ini misalkan kebetulan ini bulan Ramadan. Ya, benar. Bulan Ramadan berarti masyarakat itu nilai-nilai religiusitasnya cenderung cukup meningkat sekali. Dari situ bisa mungkin muncul ide untuk membuat acara religius misalnya. Idenya sudah dapat. Nah, ide-ide itu bisa didapat dari hal-hal yang di sekitar kita tadi. Ide acaranya apa? Nah, setelah itu misalkan kita tidak mendapatkan ide nih, Kru TV nggak ada ide nih, itu bisa pakai model ATM. Apa tuh Pak ATM, Pak? Amati, tiru, modifikasi kalau bahasanya ya. Jadi kita bisa melihat, oh kalau di TV X acaranya A, di TV Y acaranya B. Aku punya ide nih, saya pengen bikin acara kayak gitu, tapi dengan packaging yang sesuai dengan ada yang beda, sentuhan kita sendiri, itu juga bisa. Jadi kita awali sebelum membuat acara TV itu dengan menggali ide. Nah, menggali ide itu bagus dilakukan misalkan dengan brainstorming tadi, brainstorming diskusi pertama. Kemudian dengan membaca dengan literatur, majalah apa gitu ya, sumber-sumber yang dari bacaan-bacaan literasi gitu. Kemudian yang ketiga bisa dari lingkungan sekitar, dari isu, momentum misalkan. Oh ini 17 Agustus nih, wah ini momentumnya kemerdekaan nih. Nah ini momentumnya dapat. Nah itu terus kita munculkan ide, kita ingin bikin acara kemerdekaan yang unik dan beda gitu. Kemudian bisa itu tadi melihat, oh ada acara itu, aku ada ide nih. Jadi dengan melihat acara lain muncul ide yang substansinya sama tapi packagingnya beda. Kan banyak kan di TV-TV saat ini itu talk show, sama-sama kontennya talk show, tapi kemasannya packagingnya beda-beda. Nah ini kreativitas ini biasanya banyak faktor ya yang melatar belakangi kreativitas tim kreatif. Misalkan Mas Rosyid punya tim kreatif, nah itu kreativitasnya sejauh mana itu banyak faktor yang akan mempengaruhi. Tapi biasanya dengan lebih banyak berdiskusi dan melihat keluar gitu, nanti ada ide-ide yang bisa didiskusikan gitu kira-kira. Berarti pertama ide ya Pak, ya. Yang pertama. Ya, kemudian yang berikutnya tentu strateginya tuh seperti ya, apa ya?
strategi yang dilakukan oleh media televisi Nah, pada saat ini tadi secara umum ya, secara umum. Jadi kalau strategi untuk media TV masing-masing punya ciri khas tersendiri atau ya punya kebijakan ya. Kalau bahasanya punya kebijakan sendiri-sendiri. SOP-nya berarti ya. Bisa dibilang SOP-nya, bisa dibilang jalurnya itu kadang ada yang berbeda. Kadang ada TV yang produsernya, tim kreatifnya ada ide, kemudian dituangkan dalam konsep, besoknya bisa langsung dieksekusi misalkan dalam waktu 3 hari atau seminggu. Tapi ada yang harus digodok dulu nih, ide tadi harus dituangkan dalam kertas, ya kan, harus dipresentasikan dulu di depan tim direksi misalkan, atau di depan Pimret atau direktur program. Kemudian begitu di ACC, dicoba diwujudkan dengan sebuah dummy dulu. Ada TV yang begitu, jadi membuat, kalau bahasa lainnya tuh sampelnya dulu. Oh, sampel. Ya, sampelnya itu dibuat beberapa episode, 2 atau 3, kemudian disimak bareng-bareng gitu. Kemudian dikritisi gitu. Apa itu menjadi bahan untuk autokritik, dikritik apakah ini kira-kira sudah pas, menarik atau belum gitu. Kalau sudah pas langsung dibungkus, langsung kemudian bikin plan produksi. Gitu. Tapi ada juga yang karena dengan simple metode ya. Jadi ide kreatif itu muncul, kemudian ada riset kecil, misalkan saat ini masyarakat itu yang lagi disenengi misalkan musik dangdut gitu ya. Musik dangdut. Saya ingin bikin musik dangdut nih. Yang kayak apa ya, di packaging, bisa riset, melihat dari TV satu ke TV lain bisa di riset. Acara di TV A musiknya kayak gini, TV B kayak gini, TV C kayak gini, TV Z dan seterusnya kayak gitu. Kemudian nanti kita bisa memunculkan ide sendiri, apa yang beda gitu. Kalau kami biasanya prinsipnya sih misalkan saya pengen bikin acara talk show nih. Aku pengen bikin acara talk show kita. Nah, terus ideku apa ya? Nah, kita harus membuat ide yang kalau buat kami itu ada semacam, bukan semboyan ya, moto yang kita pegang itu sedikit beda itu lebih baik daripada lebih baik sedikit. Sedikit beda, sedikit lebih berbeda baik. Itu lebih baik sedikit daripada lebih baik sedikit. Jadi artinya barangkali ada juga ya teman-teman di luar sana yang menganut teori itu gitu. Cuma kami sebagai mungkin kalau di sini di dunia TV baru, jadi kan ada konsep kalau tidak bisa menjadi yang pertama, maka kita harus menjadi yang terbaik. Benar sih. Kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, maka acara kita harus kita buat berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena supaya dapat perhatian, atensi dari penonton. Wah, ini beda nih gitu. Jadi kalau kita nggak bisa kualitasnya nomor 1, kalau kita nggak bisa jadi nomor 1, ya berarti kita kualitasnya harus nomor 1. Kalau nggak bisa punya kualitasnya nomor 1, ya kita bikin yang berbeda sedikit gitu. Berarti gimana ya? Intinya sedikit lebih baik, terus lebih baik daripada sedikit. Jadi gini, jadi masing-masing tim kreatif kan punya tujuan sendiri-sendiri ya. Jadi kita juga melihat sebelum kita menelurkan sebuah acara, kita juga melihat gitu bagaimana TV-TV lain, bagaimana kita sendiri gitu, kita analisis SWOT gitu, SWOT dari TV kita sendiri, kira-kira kemampuan kita di mana, kelebihan kita di mana. Misalkan nih, kita TV baru, yang lain sudah senior belasan tahun gitu kan, selisihnya cukup banyak. Ya, untuk membangun branding itu kan butuh effort yang luar biasa untuk mengejar belasan tahun ketertinggalan mereka sudah duluan, teman-teman yang senior itu. Maka harus pakai strategi nih. Ini hanya contoh ya, misalkan wah ini kita harus bikin beda nih. Kalau TV-TV senior kita talk show-nya di indoor, maka kita harus bikin
berbeda. Bedanya di mana? Semua talk show kita di luar studio. Di luar. Misalkan di keramaian nih, di pasar, di terminal, di ajang CFD Car Free Day setiap minggu pagi. Kemudian di mana itu, di balai-balai RW, balai kecamatan yang ada, kita langsung mendekat ke masyarakat misalnya. Jadi sampai lingkup-lingkup terpencil gitu ya. Maksudnya ya, itu, ke RW gitu. Sebenarnya itu hanya konsep untuk mengambil angle berbeda saja, karena yang lain di indoor studio, di studio. Nah, untuk berbeda kita take-nya acara di luar. Salah satunya misalkan ide kreatifnya seperti itu misalkan. Terus misalkan talk show ini ya, kita misalkan bicara soal talk show, wah saya pengen bikin talk show nih. Gimana nih? Oke, berarti harus disiapkan semuanya dong. SDM-nya. Yang paling penting adalah ide. Idenya tuh seperti apa konsepnya. Nah, konsepnya kalau kita nggak bisa, waduh, kalau talk show bikin talk show gitu, kalau bahasa Perancisnya paling ngono-ngono wae gitu. Talk show paling ngono-ngono wae, narasumber presenter di ruangan gitu ya, 3 kamera. Ya maka kita harus kasih sentuhan sedikit beda. Bedanya di mana? Ya, itu yang kita butuh brainstorming, berdiskusi dengan tim kreatif. Kita tentukan di mana bedanya. Hostnya apakah pakai kostum tematik Spider-Man misalkan gitu kan. Misalkan hari ini hari apa ya? Hari guru misalkan. Hari guru. Apakah harus pakai batik korporat guru presenternya, hostnya? Jadi mencari sesuatu untuk menjadi pembeda. Nah, setelah konsepnya itu dapat, nanti kan juga harus menentukan temanya ya. Ini di balik layar ya, kita ngomong di balik layar. Temanya apa sih? Kalau media, teman-teman di TV ini hari ini kan segala sesuatu yang membetot perhatian masyarakat, yang berkaitan dengan nasib banyak orang, kemudian dibicarakan banyak orang, pasti diangkat. Iya kan? Iya sih. Kalau di TV ada acara yang viral, mungkin itu bukan isu berat, tapi di situ ditayangkan juga, diangkat juga gitu. Berangkat dari medsos, kemudian masuk ke sebuah TV nasional. Bisa. Jadi berarti ide itu dari medsos. Bisa. Ide itu kan bisa dicari di sekitar kita. Apa yang isu yang sedang hangat saat ini biasanya bisa diangkat menjadi tema untuk talk show. Misalkan hari ini, misalkan yang sedang diangkat isunya soal kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Itu hampir semua TV mengangkat dialog talk show tentang itu gitu. Nah, tinggal bagaimana kita membuat kemasannya itu supaya sedikit berbeda, sedikit. Karena konsep talk show ya talk and show ya gitu. Jadi pertunjukan orang ngomong. Jadi konsepnya kita upayakan mencari sesuatu yang lebih berbeda ketika ide yang ada itu di TV-TV lain sudah ada. Terus nih Pak, apa tantangan yang dihadapi pada saat media televisi dalam mendukung perkembangan industri kreatif gitu Pak? Tantangannya? Ya, kalau di industri televisi itu kan tantangan kita itu kan ketika kita riset kecil ya, misalkan kita riset kecil ke penonton, dagang pasar atau teman-teman security gitu, Mas gak nonton TV be? Kayak paling ngono-ngono wae gitu jawabnya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kan gak nonton TV aja. Mas, ya paling gitu-gitu aja. Nah itu menurut saya pribadi dan beberapa teman itu sebuah tantangan di industri TV. Jadi nonton TV gak bro? Aku suwir gak nonton TV. Paling ngono-ngono wae. Nah, ngono-ngono wae itu adalah buat orang TV sebenarnya itu sinyal gitu ya, sinyal. Biar artinya masyarakat itu kadang enggan menonton TV karena acaranya ya gitu-gitu aja, talk show ya gitu-gitu aja, berita gitu-gitu aja misalkan ya. Pengen yang lebih baru gitu ya. Nah kalau saya meminjam kalimat lain itu berbeda. Sedikit berbeda itu penting untuk supaya judgement ngono-ngono wae atau gitu-gitu aja itu tidak ada di benak masyarakat. Nah itu tantangan yang pertama untuk orang-orang TV hari ini. PR-nya. Untuk yang berikutnya
saya kira sudah tahu semua ya, kita paham ya, media sosial ini kan menjadikan orang seperti punya TV sendiri. Orang bisa bikin TV-nya sendiri dalam tanda petik ya. Kemudian bisa menyimak sendiri, tidak di TV konvensional. Jadi tinggal dari gadget dimanapun, tidak usah di kotak segi 4 itu ya. Itu kita tidak harus di situ, kita bisa nonton gadget. Itu juga menjadi tantangan kalau menurut saya. Mungkin saya salah, tapi buat saya itu juga menjadi tantangan. Selain tentunya perkembangan hari ini. Perkembangan hari ini mungkin teman-teman tahu itu ada artificial intelligence. Mungkin hari ini belum begitu berkembang, tapi kami punya teman itu sudah mulai mewacanakan atau hal ini itu sudah diangkat menjadi diskusi-diskusi di ruang publik. Artinya di situ beliau itu sudah menggunakan artificial intelligence, di mana beliau membuktikan untuk membuat acara berita hanya dia satu orang itu bisa. Jadi orang. Dengan avatar. Nanti bisa di Google. Jadi dibuat avatarnya, misalkan kita ingin membuat presenternya si X. Si X dibuat avatarnya misalkan. Suara dubbingnya bisa didubbing dengan dari platform itu juga kan, naskahnya diketik, diedit, kemudian dibacakan oleh si dubbernya atau dibacakan oleh artificial intelligence itu bisa. Gambarnya untuk backgroundnya itu tinggal diketik aja bisa ketemu. Jadi itu menjadi tantangan. Jadi satu orang bisa membuat acara berita TV tanpa presenter pakai artificial intelligence. Mulutnya bergerak. Jadi misalkan Angel Rosid, saya foto nih, saya ingin di acara berita saya itu Angel Rosid yang tampil. Tapi saya ingin berhemat, tidak ingin membayar Angel Rosid karena dana terbatas. Angel Rosid dengan artificial intelligence itu dibuat, kemudian naskahnya didubbing, itu mulutnya bisa bergerak persis seperti naskah itu. Dengan background begitu saya ketik, misalkan Ramadan, backgroundnya itu sudah keluar semua, tinggal diedit, dipasang. Satu orang bisa. Itu tantangan. Jadi itu akan membuat tantangan apakah masih dibutuhkan presenter untuk ke depan ya. Hari ini masih mungkin. Narsum juga. Terus dubber, kameramen gitu ya. Itu menjadi tantangan juga gitu. Jadi yang pertama tadi apa? Selain artificial intelligence, media sosial, kemudian stigma di masyarakat, ada beberapa anggapan di masyarakat bahwa acara TV itu ngono-ngono wae. Nah, itu loh. Nah, itu kan masyarakat juga ngomong gitu karena berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun tidak semuanya itu sahih ya, tidak semuanya sahih. Artinya ada acara TV yang tidak ngono-ngono wae itu juga ada. Tapi pendapat masyarakat yang di luar sana ada juga yang berpendapat seperti itu. Itu menurut saya tantangannya. Kemudian yang keempat, untuk hari ini misalkan buat adik-adik milenial, tantangannya adalah tentu selain menguasai apa yang sudah dikuasai, itu terus di-upgrade, harus diikuti nih artificial intelligence ini. Sesuai perkembangan. Iya, itu mau tidak mau, suka tidak suka harus diikuti. Kemudian diikuti selera masyarakat tuh inginnya apa sih gitu kan. Jadi kita ingin memberikan acara yang edukatif, informatif. Entertainment boleh nggak Pak? Boleh, menghibur itu boleh. Acara nyanyi, acara lucu lawak, stand up itu kan menghibur. Lebih kuat presentasinya di hiburan gitu. Mungkin kalau ada diselipi edukasi ya presentasinya kecil gitu. Kemudian nih Pak, pada saat proses kreatif dalam produksi itu bagaimana sih Pak? Terus apa yang didapat pada yang dilakukan oleh media televisi untuk menghasilkan program-program yang kreatif dan inovatif gitu? Ya, ini kan tadi tantangannya. Jadi tantangannya kenapa industri TV itu harus kreatif? Karena misalkan
kadang itu ketika ingin membuat suatu acaranya sudah ada di TV-TV sebelumnya, TV-TV lain gitu. Maka kita perlu nonton TV itu. Gitu. Walaupun ide itu sudah muncul loh. Misalkan saya ingin bikin acara makan, misalnya kulineran. Loh, TV-TV lain sudah ada tuh. Tapi saya ingin bikin karena acara ini tuh masyarakat senang acara kulineran. Maka di situ proses kreatif kita berjalan. Apa ini yang berbeda? Apa packaging apa yang bisa saya sajikan ini supaya tidak sama dengan TV yang lain, sedikit berbeda. Oke lah, tidak bisa lebih baik, tapi bisa nggak sedikit lebih beda? Mungkin presenternya pakai baju Jepang gitu kan, baju Korea gitu kan. Kalau mau makan makanan Korea pakai baju Korea, berarti sedikit, sesuai sentuhan sedikit dengan berbeda. kulinerannya. Itu hanya salah satu contoh ya. Jadi sedikit yang berbeda misalkan cari. Jadi setelah kita menemukan ide konsep packaging yang sedikit berbeda tadi, kemudian yang kita temukan berbedanya itu di mana sih? Packagingnya itu di mana? Apakah di background latarnya, ataukah kontennya? Di situ ada mungkin musiknya, kalau talkshow ada musiknya misalkan. Kemudian ada fragmennya drama singkat misalkan sebelum masuk ke isu misalkan. Kemudian apakah perbedaannya itu packagingnya di presenternya? Presenternya cari yang unik, rambutnya jabrik ini, ngepang, anting-antingnya gede, ala-ala pang. Apakah disesuaikan dengan momentum tadi? Ya, itu tidak bisa di drive ya. Jadi kalau ide kreatif itu kita tidak bisa mengedrive atau menghegemoni atau kita menginstruksikan ide untuk memaksakan ide ke orang lain ya. Jadi itu akan keluar sendiri ide-ide itu gitu. Jadi saya kira dengan berdiskusi akan menemukan banyak ide. Kalau Mas Rohit punya ide satu, saya ide satu. Kalau kita berdiskusi nanti pulang saya punya ide dua, Mas Rohit punya ide dua. Itu pentingnya brainstorming. Nah, kalau di TV, kalau kami berarti di TV itu, kalau kami mencari sedikit yang berbeda. Jadi kita berupaya kalau membuat acara itu, acara yang tidak dibuat TV lain. Tapi kan itu juga sulit. TV-TV lain pasti sudah membuat. Maka kita membuat yang berbeda. Meskipun sama tapi berbeda. Misalkan sama-sama talkshow, sama-sama kulineran. Tapi apa yang berbeda? Apakah tempat syutingnya itu harus dibuat yang berbeda karena sebagai TV baru misalkan ya. Itu adalah salah satu upaya untuk menggali proses kreativitas. Kemudian yang kedua, kita bisa menemukan angle-angle dari berjalan-jalan itu juga bisa gitu. Jadi kita misalkan studi banding atau jalan-jalan gitu, ke TV-TV lain, itu nanti kita bisa mendapatkan ide-ide baru. Melihat ke tempat-tempat wisata keramaian publik itu kadang bisa menimbulkan ide-ide baru. Nah, kalau kami selain membuat yang berbeda, ide kreatifnya kemudian kita sesuaikan dengan sumber daya yang kita punya gitu. Oke, ide kita good, tapi tidak bisa dieksekusi bila SDM-nya kurang. Gitu, misalkan SDM-nya kurang atau barangkali peralatannya tidak proper, ya tidak tidak capable. Itu saya kira tidak bisa dieksekusi kan. Jadi kita harus menyesuaikan banyak hal. Terus closing statement ya Pak. Harapan dan pesan-kesan ke mahasiswa, terutama ke jurusan KP ini Pak, yang ingin terjun ke dunia pertelevisian tuh seperti apa? Harapannya. Yang pertama, never stop learning. Never stop learning. Because life is never stop teaching. Itu pepatah bahasa Jawa itu. Jadi jangan sampai berhenti belajar karena hidup ini akan selalu mengajarkan kepada kita. Artinya dalam konteks industri televisi, every year, setiap tahun, setiap periode ada perkembangan baru. Hari ini mungkin belum terdengar di banyak orang soal artificial intelligence di bidang pertelevisian. Tapi kemarin saya sudah menemukan seseorang senior kita di dunia itu
dunia pertelevisian sudah membuat seminarnya. Artificial intelligence. Artinya ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Seminarnya dan workshop dipraktekkan. Bahwa kemungkinan perkembangan ke depan di industri TV menggunakan artificial intelligence itu harus kita adaptasi lah, katakanlah. Kemudian yang kedua, harapan saya ya adik-adik terus belajar tadi. Jadi jangan cukup, mohon maaf ya, yang ada dari kampus. Berarti belajar bisa dari luar. mana saja. Contohnya mungkin di MTV kan, di TV sebelah di MTV itu ada kesempatan untuk nggak magang formal gitu, nggak resmi gitu, bisa berarti menggali. Itu bisa yang belajar penting ya, dari atmosfer itu yang tidak didapatkan di dalam kampus. Atmosfer untuk magang mandiri atau freelance di luar jam kuliah, misalkan Jumat Sabtu Minggu kan kosong tuh, ikut aja magang atau freelance di hari-hari itu, dan itu kan tidak seperti orang bekerja. Saat take program aja itu akan melatih jam terbangnya adik-adik teman-teman itu, bagaimana berhadapan dengan narasumber, bagaimana berhadapan dengan masyarakat ketika take di luar, bagaimana dengan kondisi cuaca. Kita akan memiliki mental siap tempur nanti suatu saat ketika sudah terjun di dunia televisi. Kemudian yang ketiga, tidak salah kok adik-adik mahasiswa ini menekuni di dunia pertelevisian atau broadcasting, karena kembali lagi ada pepatah bijak mengatakan yang bisa menguasai dunia itu adalah yang bisa menggenggam informasi. Hampir semua hari ini segala sesuatu kinerja pemerintahan, dinas, SKPD, baik tingkat kota, kabupaten, provinsi, tingkat RI, tingkat pusat, atau tingkat kelurahan, itu menggunakan media sosial. Artinya keilmuan soal pertelevisian itu insya Allah tetap berguna di era-era ke depan gitu. Apalagi dengan adanya medsos dan lain sebagainya. Saya kira itu harus dimiliki adik-adik untuk tetap terus belajar. Jangan cepat puas itu. Intinya jangan cepat puas. Ya. Terima kasih ya Pak. Podcast pembawaan pengalaman. Boleh nanya nggak gantian satu? Saya boleh nanya nggak? Oh, boleh Pak. Boleh ya. Nggak. Kalau Mas Ocit sendiri kalau di rumah seberapa sering nonton TV? Ayo, ini riset kecil-kecilnya nih. Seberapa sering? Dari 24 jam, dari 24 hour. Berapa jam Mas Rosid di depan kotak persegi 4 tadi tuh sambil megang remote? Nonton TV berapa jam? Biasanya sih Pak 2 jam 3 jaman Pak. Itu kalau everyday satu hari apa nggak tentu? Nggak tentu Pak. Kadang nggak pernah nonton TV? Pernah sehari nggak pernah nonton TV itu pernah Pak. Kalau nonton TV 2 jam itu acaranya apa? 2 jam itu lebih ke apa ya Pak? Lebih ke sinetron sih Pak malahan Pak. Sinetron? Nah kenapa sinetron? Ya apa ya Pak? Karena waktu itu iseng-iseng lihat terus kok kayaknya asik jalan ceritanya, ikutin terus aja lah gitu. Sinetron apa? Sebut merek. Aduh. Suka sinetronnya? Berita, talkshow nggak suka? Nggak, jarang nonton ya? Talkshow pernah sih Pak di Trans TV. Pernah, tapi kan tidak di dalam satu hari itu dalam porsi 2 jam itu tidak nonton talkshow ya setiap hari ya. Nah ini kan salah satu misalkan sebut saja kuesioner atau riset kecil ya. Ini kan menjadi sebuah temuan ya, temuan baru misalnya, sebuah temuan. Tidak banyak misalkan pemirsa seusia Mas Angel Rosid usia berapa maaf? Usia 17. 20 kurang 3. 20 kurang 3. 20 kurang 3 pasti menggambar sinetron itu kan sah-sah saja. Artinya
untuk membuat acara itu kan sebenarnya kita nanti juga menargetkan target pemirsanya seperti apa. Segmen kita tuh yang mau kita bidik siapa sih talkshow ini misalkan. Nah itu nanti menyesuaikan semuanya, termasuk gaya pakaian, gaya bahasa, pembawaan dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan. Nah ini tadi kan salah satu riset contoh bagaimana ketika kita ingin membuat acara. Hari ini kamu nonton apa? Hari ini nonton apa sih? Yang kamu sukai apa sih? Itu riset kecil gitu. Nanti baru kita bawa di ruang brainstorming, kita buat untuk sebuah acara. Ya begitu tadi pemirsa, Yo Entertainment menjumpai Anda. Kebalik ya? Iya, nggak apa Pak. Mungkin apa ya Pak? Terima kasih ya Pak. Ya, siap. Pengalaman jam terbang Pak Agung di dunia pertelevisian. Baru 19 tahun, masih ada yang lebih, baru 19 tahun, masih ada di atas. Tapi itu udah dibilang berpengalaman sih Pak, kalau menurut saya pribadi. Mungkin cukup episode kali ini, semoga ilmunya yang ada di Pak Agung, yang dari Pak Agung ini bisa bermanfaat ke mahasiswa-mahasiswa di lingkup UIN Wali Songo, terutama seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan ya dari saya sendiri sih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.